Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Riau, Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sedikit mengenai apa itu akuntansi, bagaimana apa manfaatnya, serta bagaimana siklus akuntansi itu. Nah, pertama, apa itu akuntansi? Akuntansi itu merupakan proses menganalisis, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat setiap transaksi perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Apa saja manfaat dari akuntansi ini? Pertama, kita bisa mengetahui status dan keuangan perusahaan. Apakah perusahaan ini bagus, meningkat, atau sebaliknya. Kedua, sebagai informasi kepada pihak eksternal dan internal. Pihak eksternal ini bisa dicontohkan sebagai rakyat, masyarakat, ataupun investor yang baru-baru atau yang mau menginvestasi uangnya ke perusahaan ini. Yang pihak internal ini merupakan manajer, direktur, dan karyawan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, alat pengambilan keputusan perusahaan. Nah, akuntansi ini bisa dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan perusahaan, di mana sebagai alatnya itu terpicu pada laporan keuangannya. Nah, yang di mana laporan keuangan itu apakah perusahaan ini mengalami kenaikan laba ataupun sebaliknya. Maka nanti manajer atau direktur akan mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Baru mengontrol dan mengawasi proses kerja perusahaan. Misalkan kinerja perusahaan pada periode lalu mengalami penurunan laba sehingga yang menyebabkan itu contohnya banyaknya biaya yang tidak diperlukan dalam proses bisnis perusahaan, sehingga manajer, direktur, karyawan akan mengambil tindakan yang dimana akan meminimalisir biaya-biaya yang tidak seharusnya tidak seharusnya ada, itu ditiadakan langsung. Mungkin meminimalisir lah segala biaya yang bisa diminimalisir. Lainnya ada beberapa jenis akuntansi. Yang pertama dia ada di akuntansi perusahaan jasa, di mana perusahaan yang memberikan jasa kepada pelanggan atau customer-nya untuk mendapatkan pendapatan. Yang kedua, akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang ini merupakan perusahaan yang dimana dia bergerak di bidang perdagangan, yang contohnya saja dia membeli barang atau rokok lah, secara simpel rokok, permen, secara banyak, secara besar, per kotak besar itu, lalu dia menjual kembali ke grosir atau pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, pada perusahaan ini, perusahaannya itu merupakan perusahaan industri yang dimana dia perusahaannya membuat bahan jadi. Pertama dimulai dari bahan baku, bahan mentah, diolah terus sehingga menjadi barang jadi. Bisa sebagai contoh itu ya pabrik-pabrik besar tuh. Nah, itu merupakan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, siklus akuntansi. Nah, apa saja urutan siklus akuntansi ini? Yang pertama di perusahaan jasa, mencatat segala transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, itu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum ini dibutuhkan bukti transaksi, baik itu bukti pembayaran, bukti penerimaan kas ataupun keluaran kas, maupun faktur. Lalu diposting lah ke buku besar. Lalu membuat neraca saldo yang kita susun gambar urutan mulai dari
lancar sampai dengan biaya-biaya. Sehingga pada laporan neraca saldo ini kita akan bisa mengetahui bagaimana nilai-nilai setiap akun yang ada di perusahaan. Setelah itu kita akan menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode. Akhir periodenya ini bisa 1 bulan, 3 bulan, 1 semester, 1 tahun, dan seterusnya, sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, jurnal penyesuaian ini dia biasanya menyesuaikan biaya penyesuaian, utang, piutang, biaya dibayar muka. Nah, setelah itu kita akan membuat neraca lajur, di mana ini akan menyesuaikan neraca saldo sebelumnya itu menyesuaikan di neraca lajur, dan kita akan bisa melihat bagaimana biaya-biayanya itu terpisah. Gitu. Oh, ini pendapatannya ini segini, biayanya segini. Lalu kita juga harus melakukan pencatatan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini ada 4. Pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, perubahan modal atau laba ditahan. Yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat, terakhir, laporan arus kas. Nah, laporan keuangan ini itulah yang berfungsi sebagai alat informasi pengambilan keputusan oleh perusahaan maupun pihak eksternalnya. Setelah itu kita akan membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun biaya, pendapatan, price atau dividen. Setelah itu kita akan posting ke saldo tutup buku untuk menutup akun-akun tersebut. Terakhir, kita akan membuat jurnal penyesuaian kembali yang akan menyesuaikan akun-akun yang belum disesuaikan pada jurnal penyesuaian tadi itu. Selanjutnya, perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini dokumen setiap transaksi yang terjadi perusahaan dicatat dari jurnal khusus dan jurnal umum. Jurnal khusus ini meliputi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Nah, lalu jurnal umum ini fungsinya untuk apa kalau sudah ada jurnal khusus? Nah, jurnal umum ini dia berfungsi untuk mencatat akun-akun yang tidak bisa dicatatkan di jurnal khusus. Sebagai contoh, akun depresiasi, dia beban depresiasi penyusutan aktif tetap. Nah, itu sebagai contoh. Lalu dilanjutkan ke memposting ke buku besar pembantu hutang dan piutang. Nah, buku besar pembantu hutang dan piutang ini kita dibutuhkan karena untuk mengetahui siapa saja yang memiliki hutang dan kita menghutang kepada siapa, piutangnya siapa saja. Sehingga tuan secara rinci tertulis, tertera siapa saja. Sehingga tidak perlu lagi kita melihat dokumen-dokumen lamanya lagi untuk mengetahui siapa saja yang berhutang dan memiliki hutang. Setelah itu kita akan posting ke buku besar. Lalu dilanjutkan ke neraca saldo. Lalu membuat jurnal penyesuaian sama seperti perusahaan jasa tadi. Membuat neraca lajur, membuat laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah tutup buku, terakhir jurnal penyesuaian kembali. Semuanya hampir mirip antara perusahaan jasa dan dagang ini. Namanya membedakannya ini, perusahaan jasa tidak ada jurnal khusus dan tidak ada buku besar pembantu hutang dan piutang. Mungkin buku besar pembantu hutang dan piutang ini bisa dilakukan di perusahaan jasa, tapi kebanyakan tidak melakukannya. Tidak melakukan pencatatan itu. Sekian, terima kasih. Mungkin cuma segini video untuk kali ini untuk penjelasan manufaktur, dan selanjutnya itu akan lebih detail di video selanjutnya. Terima kasih. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.